Dari pengalaman saya sekian tahun membangun bisnis internasional, ya, 80% bisnis praktis ini hampir sama. Jadi tidak ada perubahan. Yang namanya bisnis itu harus profit. Nah, untuk mendapatkan profit di sini kita harus memadukan ketiga unsur berikutnya, yaitu proses, produk, dan kemudian people-nya. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, kali ini kita akan kembali lagi ke Ubud. Kemana? Ke Puri Beras. Kita akan bertemu dengan Coach Eko, yang dimana beliau adalah seorang pebisnis yang tidak hanya secara lokal, melainkan secara internasional. Seperti apakah bisnis menurut versi beliau, bagaimana beliau bisa mengembangkan bisnisnya, bahkan bisa memiliki bisnis yang begitu banyak, dan tentunya bisa membantu banyak orang, baik itu pebisnis pemula atau pebisnis yang sedang berkembang. Kita akan cari tahu selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Salam kenal. Nama saya Eko. Teman-teman biasa memanggil saya Coach Eko katanya. Background saya itu 30 tahun. Saya kurang lebih 30 tahun lebih. Itu membangun sebuah usaha dari hulu ke hilir. Dari manufaktur sampai kepada retail. Dan manufaktur, ekspor import, kemudian hospitality. Jadi saya memiliki beberapa perusahaan. Bisnis pertama saya itu di manufaktur pada saat saya berusia umur sekitar 20 tahun. Dan mulai merangkak menuju ke ekspor import. Setelah ekspor import, kira-kira sekitar 27 tahun saya bergerak di bidang ekspor import. Produknya varius dari perumahan, furniture, soft furnishing dan sebagainya, sehingga kami mempunyai beberapa head office di luar negeri, terutama di Australia. Dan bisnis pertama saya itu saya bangun bersama istri, dan alhamdulillah sampai sekarang di situ. Itu sekitar sudah kami bersama itu sekitar 37 tahun. Membangun bisnis bersama, membangun kehidupan bersama, dan sekarang kami retires bersama. Jadi sebelum saya masuk ke dunia properti, itu umur saya itu kira-kira sekitar umur 37 tahunan atau hampir masuk kepada 40 tahun kalau saya nggak lupa. Di service hospitality industri di sini, saya mengajak beberapa teman, tapi pada saat itu posisi saya sudah semi-retire, Mas. Jadi semi-retire dari manufaktur, retail, dan ekspor sama import. Kemudian saya pindah ke Bali bersama istri, of course. Dan memilih pada saat itu Bali itu lagi boom-boomnya properti. Jadi properti industri saya memilih itu bersama teman-teman, dan di properti industri sekitar 5 sampai 6 tahun. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, saya menjalani bisnis properti di situ bukan untuk menjadi developer properti, tapi yang ada di pikiran saya di situ adalah saya suatu ketika ingin mempunyai resort atau mempunyai bisnis yang ada hubungannya dengan mempunyai resort, mempunyai hotel dan sebagainya. Nah, alhamdulillah di tahun sekarang di sini sudah 3 tahun saya dan bersama beberapa teman lagi membangun sebuah resort di daerah Sumba. Dan perjalanan experience di sini itu membutuhkan waktu sekitar 37 tahunan ya.
So, jadi tidak sebentar gitu loh. So, jadi anggap saja dari nol dan dari sini itu sekitar ya 37 tahun lebih sampai saya ada pada posisi seperti saat ini. Yang saya percayai, bisnis di situ harus ada 4 ya. Jadi harus ada 4 posisi atau 4 karakter di sana. Harus ada produknya, harus ada orangnya, dan harus ada prosesnya. Baru kemudian harus ada profitnya. Jadi jikalau seseorang bisa menggabungkan keempat karakter ini atau keempat komponen di sini, itu mereka baru memiliki sebuah bisnis. Nah, hal yang menurut hemat saya sangat bagus untuk para pemula ataupun para grown up bisnis ya, atau scale up bisnis, itu betul-betul membaca dan mendalami buku yang sering orang-orang berikan di situ adalah bukunya Robert T. Kiyosaki di situ. Jadi dari kuadran kiri ke kuadran kanan. So, bagaimana perjalanan itu harus bisa diselesaikan oleh semua para pebisnis. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa melewati dari I-nya dulu, kita pernah belajar menjadi atau kita pernah menjadi seorang staff, dan dari staff di situ kita bisa menjadi pemilik usaha sendiri atau profesionalis itu ya. Nah, setelah di situ baru kemudian kita bisa pindah dari profesionalis menjadi business owner. Nah, kenapa kita harus melewati ke 3 entitas di sini? Karena di saat kita membangun sebuah bisnis, kita akan terus-menerus membutuhkan staff. Jadi bagaimana kita akan menjadi pebisnis yang bijak kalau kita tidak bisa menghargai atau mengerti staff? Nah, oleh karena di situ saya sarankan bagi siapa saja, itu paling tidak kita itu ditempa dulu menjadi seorang staff. Jadi hal yang paling skill yang sangat dibutuhkan bagi seorang pebisnis itu adalah memilih tim. Dan memilih tim di sini, of course, dia harus mengerti karakter tiap-tiap orang. Terutama siapa yang akan bekerja dengan kita. Kita anggap di sini staf kita. Nah, kalau kita tidak memiliki karakter tersebut, kalau kita tidak pernah berada pada level staf tersebut, kita asal comot nantinya. Di saat kita ada pada posisi scale up, hal terpenting, skill terbaik yang teman-teman harus punyai itu adalah memilih staf yang jauh lebih pintar dari kita. Setelah staf, di situ ada profesionalis. So, jadi di situ. Sekarang bagaimana cara kita memilih orang atau seorang profesionalis untuk bekerja kepada kita? Itu dengan cara dia harus lebih pandai dari kita. Ya, dalam artian lebih pandai dari kita di sini, kita tidak bisa menjadi orang nomor 1 di dalam sebuah bisnis, dalam membangun sebuah bisnis ya. Maksud bisnis yang saya omongkan di sini adalah sustainable business yang bisa kita wariskan suatu saat kepada penerus kita. Nah, di saat kita membangun ini, kita membutuhkan orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita dalam skill-skill tertentu. Misal satu contoh di sini, kita itu tidak begitu pintar di konsep marketing misalkan. So, jadi kita bisa hire mereka. Ya, satu contoh Mas Oman ya. Jadi di saat saya pada posisi peak dulu bekerja benar nih sebelum saya semi retire kemarin. Ya, saya by the way saya retire di situ di sekitar tahun 2013. Jadi 2013 itu saya sudah pure sama istri itu sudah retire.
Jadi pada saat itu umur saya sekitar hampir mendekati 40 tahun. So, and then it feels good. It feels good, really is. Ya, so jadi 40 tahun kami sudah retire. Nah, hal yang membuat kami bisa retire pada umur sekian, itu karena di saat kami membangun bisnis, itu saya bekerja dengan banyak sekali orang yang jauh levelnya di atas saya. Ya, kebayang nggak? Pendidikan formal saya itu hanya SMA. Ya, so jadi SMA pada tahun 1982, jadi nggak banyak yang bisa diharapkan. Dan tahun 1989, saya sudah mulai berusaha. Nah, seperti begitu. So, jadi di saat saya melakukan bisnis, itu saya sudah mulai mencari orang-orang yang bisa menutupi kelemahan saya. Nah, di situ memang daunting pertama kali, ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa bisnis itu mudah, tidak. Jadi saya harus betul-betul menggali diri saya, membuat diri saya itu sepadan dengan orang yang akan saya hire. Dari pengalaman saya sekian tahun membangun bisnis internasional, ya, 80% bisnis praktis ini hampir sama. Jadi tidak ada perubahan. Yang namanya bisnis itu harus profit. Nah, untuk mendapatkan profit di sini, kita harus memadukan ketiga unsur berikutnya, yaitu proses, produk, dan kemudian people-nya. Jadi kita nggak mungkin ingin memiliki sebuah bisnis yang notabene-nya sustainable, kita berharap bisa membiayai kita nantinya di saat kita retire suatu saat, ya, tanpa ada membuka lowongan pekerjaan untuk banyak orang. Jadi Mas Oman bisa cek deh, bisnis yang besar itu pasti entah produknya yang banyak, ya, di samping produknya yang banyak juga orangnya juga pasti banyak. Karena di agama saya sunnatullah itu memang harus jalan. Jadi sunnatullahnya itu adalah kita harus juga mempunyai kelimpahan hati untuk berbagi dengan banyak orang. So, jadi disitulah stakeholder yang harus kita bina. Jadi membangun sebuah bisnis itu hampir sama. Sampai saat ini saya masih melakukan bisnis itu sendiri. Jadi cuma 20% mungkin deh yang berbeda. Nah, perbedaan di sini ini yang paling menyolok adalah of course sistem marketing. Itu yang sangat sekali menyolok. Dan kemudian sistem informasi. Jadi kecepatan informasi, kecepatan interaksi antara kita dengan supplier, antara kita dengan customer kita, atau kita dengan staff kita. Nah, di situ yang berubah. Tapi pada dasarnya semuanya itu sama. Nah, hal yang saya betul-betul melihat banyak sekali perubahan itu pada titik marketingnya saja. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan customer kita dan behavior customer kita itu bisa diketahui dalam hitungan menit. Nah, jadi seperti itu sih kalau menurut hemat saya. Jadi nggak banyak sekali berubah. Saran saya bagi pemula, itu yang pertama kali, jangan melihat dulu marketnya. Karena kita sering mendengar nih pepatah, di mana kita punya produk, pasti ada pasarnya. Di mana ada pasarnya, pasti ada pembelinya. So, kalau misalkan ini sudah menjadi pakem sebuah usaha, ya, pakem menjadi sebuah usaha, di situ kita jangan bingung di sininya dulu di awal. Yang paling penting di situ adalah what is your patience?
Karena pebisnis di situ harus tahan banting. Nah, kalau kita mengikuti tren pasar dan kita tidak mempunyai passion di situ, kita jatuhnya akan menjadi pedagang. Nah, kalau dagang di situ ya ambil di sini, bosan kita berhenti, pindah lagi produknya. Dan bisnis tidak bisa begitu. Jadi bisnis itu adalah sebuah usaha yang dalam Islam di situ dinamakan usaha yang istiqomah. Sedikit demi sedikit kita membangun. Itu yang dinamakan dengan sebuah bisnis. Jadi saya sarankan kepada para pemula yang lagi bingung nih, mencari dari mana saya mulai. Dari yang pertama, Anda harus tahu kekuatan Anda sebagai orang ini apa. Kemudian passion Anda ini di mana? Misalkan passion Anda sebagai penulis, atau passion Anda ini sebagai manufaktur misalkan. Misalkan manufaktur di sini, you good dengan tangan. Ya, lakukan dengan itu dulu. So, mulai dari sana, sehingga apa yang nantinya dilakukan, itu bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, tetapi penyaluran hobi. Nah, setelah penyaluran hobi ini selesai, baru kemudian kita berpikir tentang monetize. Jadi, produk saya bisa dijual nggak ya? Nah, kalau Anda tidak bisa menjualnya sendiri, baru Anda masuk kepada sebuah komunitas, di mana komunitas itu besar banget. Dan komunitas di sini adalah komunitas pasar, misalkan seperti begitu. Dan Anda lihat, boleh nggak saya titip sesuatu yang bisa saya buat, dan sebagainya. Tadi saya itu singgung tentang semua yang terjadi di dunia ini kita belajar dari sunnatullah ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi ini tanpa adanya patron yang jelas. Jadi dulu bisnis mentor saya itu mengajarkan ilmu yang membuat saya itu mengerti. Ilmu tersebut beliau panggil di sini adalah ilmu four season. Jadi kita belajar sesungguhnya kepada alam. Ya. Jadi four season di sini, jadi winter, terus autumn, summer, baru musim semi ya. So, jadi seperti begitu. So, ini tidak akan pernah melampaui dari satunya ke satunya. Nah, kalau seseorang itu jatuh karena kita tidak mempersiapkan diri kita pada season sebelumnya. So, anggap saja kalau di bisnis, kalau kita bangkrut ya, atau kita jatuh lah ya, itu winter ya. Nah, winter di sini ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan, dan tiap-tiap season ini kita mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, Mas Somannya. So, jadi kalau misalkan winter kita jatuhnya di sini, berarti kita tidak bersiap di saat summernya. Summer di sini di saat kita lagi sukses. Nah, akhirnya pada saat musim gugur ya, setelah summer pasti ada musim gugur nih. Nah, di musim gugur di sini kita nggak awas. Jadi kita jatuh itu karena result dari musim sebelumnya yang kita tidak awas. Nah, setelah kita jatuh, pasti kemudian setelah kita winter, pasti ada musim semi. Nah, disinilah. Dan ini tidak mungkin kita jatuh dari musim semi sampai jatuh gitu, itu tidak mungkin. Semuanya itu akan berputar menurut kehendak yang sudah dituliskan. Ya, so, jadi bagaimana cara kita berhenti, bagaimana cara kita bangkit. Nah, bagi teman-teman yang memulai usaha, saya pesan, kalian harus mempunyai dua mentor. Ya, yang pertama mentor bisnis. Nah, yang kedua itu adalah mentor spiritual.
Karena kalian membutuhkan, kita nih, bukan cuma kalian, tapi saya juga membutuhkan kedua mentor ini pada setiap musimnya. Kenapa kita membutuhkan seorang mentor? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Sampai saat ini, saya mempunyai dua mentor. Satu mentor spiritual, dan satu lagi mentor bisnis. Dan semua pebisnis, sekali berapapun, mereka pasti mempunyai mentor bisnis. Mentor spiritual pasti mereka mempunyainya. So, bagaimana kita memilih mentor? Jangan salah, antara mentor dan coach. Nah, seperti begitu ya. Jadi mentor dan coach ini dua entitas yang sangat berbeda. Nah, pengertian saya dalam mentor, bagaimana memilih mentor, itu adalah seseorang yang kita berharap 2 atau 3 atau 5 tahun kemudian saya ingin mempunyai kehidupan seperti dia. Nah, seperti begitu. Misalkan dari kehidupan sosial, saya ingin mempunyai kehidupan seperti dia. Nah, kalau dari mentor agama, suatu 5 tahun ke depan, saya ingin solehnya seperti dia. Nah, seperti begitu. Nah, kemudian bedanya dengan coach. Coach di sini, dia hanya fokus kepada kita parsial. Misal satu contoh, saya ingin memperbesar atau membuat skill saya lebih pintar di bidang marketing. Jadi saya memilih seorang coach untuk datang dan mengajarkan saya hanya skill tersebut. Tapi kalau seorang mentor, dia itu bisa memberikan secara holistik, memandu jalan Anda kemana Anda akan harus menujunya. Nah, seperti begitu. Dan kemudian di saat Anda salah, Anda dibalikin lagi, jadi Anda ditarik lagi ke jalan yang benar. Nah, seperti begitu. So, itu perbedaannya. Jadi coach seperti apa yang harus kita cari? Ya, coach yang menurut teman-teman 5 tahun ke depan saya ingin kehidupan saya seperti dia. So, ada dulu pernah saya membaca sebuah buku. Jadi buku ini, beliau adalah Rockefeller, ya. Nah, pada saat itu beliau melakukan konferensi pers, dan salah satu penanyanya itu bilang, Mr. Rockefeller, tip Anda itu di saat suatu saat Anda itu dijatuhkan dan Anda bangkrut sampai 0 di situ. Rockefeller bilang, yang saya akan lakukan, pekerjaan apa yang akan Anda mulai, katanya. So, dia menjawab dengan singkat, pekerjaan yang akan saya pilih pertama sebelum untuk saya bangkit kembali adalah saya akan menjadi waiter. So, tapi bukan waiter asal waiter, dia seperti bilang seperti begitu. Saya akan menjadi waiter di tempat yang di mana di situ itu ngumpul para pebisnis. Jadi restoran yang di mana tempat tersebut adalah tempat para pebisnis atau para pemenang. Nah, dari situlah saya akan mulai menjadi pembantu mereka. Nah, dengan menjadi waiter, kita mempunyai kedekatan dengan orang yang sudah sukses. Dan saya bisa mengambil ilmunya dari sana. So, jadi di sana, ya. Jadi Rockefeller, beliau di sini bilang bahwa yes, itu yang akan saya lakukan, dan itu yang membuat saya betul-betul klik ya dari cerita tersebut, dan kemudian saya memahami bahwa kira-kira seperti apa ya kalau misalkan saya nggak mau jadi waiter. Oh, by the way, Mas, saya menjadi seorang pebisnis itu awalnya juga dari waiters. So, jadi saya bekerja di sebuah bar dan restoran, yang dimana restoran tersebut itu tempatnya berkumpulnya. Di Bali di situ hanya satu tempat berkumpulnya para pebisnis.
Jadi para pebisnis, disitulah saya menemukan istri saya yang pertama. Nah, yang kedua saya menemukan partner bisnis saya sebelum saya join together dengan istri saya, Mas. So, jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Rockefeller di situ. Circle kita menentukan kemana arah kita di kemudian hari, ya. Tapi saya belajar banyak ilmu bisnis, ilmu bagaimana saya ditolak dan kemudian saya harus bangkit lagi, bagaimana menutupi ego saya dan sebagainya. Itu luar biasa banget. Nah, kenapa saya pilih di situ? Karena sekolah yang murah, low impact, high impact dan low financial risk itu di MLM. Nah, kemudian saya gabung di TDA. Ya, tangan di atas, sebuah komunitas yang luar biasa, di mana di situ berkumpul hampir semua pengusaha, baik yang pemula ataupun yang sudah sukses. Yang sukses di sini, kalau kita mau ngomong tentang revenue, dari revenue 100 juta sampai revenue sampai 1 triliun, di TDA itu semuanya ngumpul. Nah, mungkin pertanyaannya di situ dirubah, Mas. Bukan bagaimana kita memilih sebuah komunitas, ya. Karena kalau memilih sebuah komunitas itu menurut hemat saya gampang banget. Yang susah di situ adalah kita nyebur, membiarkan diri kita basah dan kita belajar dari para pengusaha circle kita. Itu yang sesungguhnya teman-teman tidak banyak mau melakukannya, ya. So, jadi mereka mau bergabung, tapi mereka masih mau melakukan caranya mereka, bukan caranya para pengusaha sukses. Nah, seperti begitu. Untuk Sobat Inspirasi, perbaiki dulu ya niat kenapa Anda mau membuat sebuah bisnis. Nah, dari pernyataan yang sangat simple, inilah membuat saya berpikir keras apa yang akan saya lakukan untuk membantu banyak orang juga. So, disitulah hoki ini lahir, Mas. So, hoki ini sesungguhnya memang seperti elang ya, tapi sesungguhnya dia adalah sebuah singkatan. Jadi hanya itu hok, H itu helping, terus A-nya di situ acquire, W itu wealth, and then K-nya di sini adalah knowledge. So, kalau misalnya kita mau sambung, helping to acquire wealth through knowledge. So, jadi di sana. Nah, kenapa saya pilih nama di sini? Karena tidak mungkin kita ingin kaya raya tanpa kita mempunyai ilmunya. Karena kekayaan di situ itu dia makhluk, Mas. Ya. Jadi karena sifatnya dia makhluk, sesungguhnya predictable. Guru saya pernah bilang seperti begini, kalau kamu ingin mencari uang, jangan kamu kejar uang tersebut. Uang itu mempunyai 1000 kaki, Mas. Jadi tambah kamu kejar, tambah kamu akan capek. Karena kamu tidak akan pernah sanggup mengejar uang. Yang kita bisa lakukan adalah mengetahui pattern kemana uang itu akan lari. Jadi di saat uang itu misalkan nih, kita tahu uang itu akan menuju ke pintu sebelah kanan misalkan. So, kita harus bersiap ada di sebelah kanan. So, jadi kalau kita mau mencari kekayaan, tugas kita cuma satu, menunggu kekayaan itu. Nah, menunggu di sini bukan kita baring-baring ya seperti yang sekarang kita anak-anak lakukan di situ. Maksudnya adalah menunggu
menunggu di sini adalah memperbaiki wadah kita. So, oleh karena itu, orang yang pintar menunggu, orang yang mempunyai ilmunya apa yang dia tunggu, Mas. Dari itu yang penantian yang sangat-sangat, menurut hemat saya, penantian yang sangat bijaksana. So, Hawk ini adalah sebuah sistem. Seperti di awal saya bilang, bisnis itu harus ada 4 komponen. Komponen utamanya adalah orang, komponen keduanya adalah produk, dan komponen ketiganya ini adalah proses. Baru kemudian kita bisa berpikir tentang profit. Nah, para pebisnis terkadang dia nggak mengerti perbedaan antara profit dengan cash flow. Nah, di saat bisnisnya tinggi, ya, di saat bisnisnya tinggi atau mereka ada di four season, ya, dia ada di summer, bisnis saya ini bikin duit banyak gitu loh. Tapi pada kenyataannya, loh, kok pada akhir bulan saya masih bingung. Revenue tinggi, tapi di saat kita mau membayar, kita kebingungan. Dan hampir 90% dari pengusaha itu begitu, Mas. Karena mereka tidak mempunyai tidak mempunyai ilmunya wealth. Yang mereka tahu ilmunya uang. Nah, sekarang kalau Anda menginginkan pensiun dini, dan kami sudah melakukannya. Jadi saya pensiun di situ kira-kira di umur 40 tahun kalau Anda ingin mengikuti saya. Tapi saya mulai bisnis itu juga di usia muda, Mas. Jadi di saat orang-orang itu keluyuran, saya sudah mulai bekerjalah. Karena keluarga kami memang bukan keluarga yang kami dititipi oleh banyak sekali warisan, kecuali warisan tentang akhlak, warisan tentang bagaimana menghargai uang, dan yang ketiga adalah bagaimana menghargai bekerja keras. Karena kedua orang tua kami adalah pekerja keras yang luar biasa. So, Hawk akan hadir untuk teman-teman pengusaha, baik pengusaha yang sudah jalan ataupun pengusaha yang sudah sukses. So, saya mohon doa dari teman-teman semuanya, karena Hawk di sini bukan hanya sekedar software, tapi dia adalah ERP. Dan ingat, bukan hanya ERP. Kalau Anda serius, kepada teman-teman ya, sahabat inspirasi, kalau Anda serius ingin menikmati masa tua Anda dengan berkecukupan, coba deh nanti kontak Hawk. Insya Allah tahun depan Hawk akan mulai di launching. Saat ini masih dalam tahap development akhir, dan kemudian beta testing yang akan ditestingkan untuk banyak sekali pengusaha. Nah, setelah ini sukses, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Hawk lahir di sini adalah menjadi sebuah tantangan dari guru saya. Permintaan guru saya itu sedikit, dia bilang seperti begini, adalah Mas, bagaimana sampean di sini membantu pesantren-pesantren kecil agar dia bisa mandiri. Jadi pertanyaan beliau, Mas, itu sangat simpel menurut hemat saya. Tapi bagaimana kami atau saya mengambil hikmah dari sana. Jadi karena tugas inilah Hawk ini lahir. So, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, sahabat-sahabat inspirasi. Jadi sobat inspirasi, titik baliknya di sini, bisnis itu adalah sebuah perjalanan yang jauh. Ada dua yang saya betul-betul ingin menyampaikan dan memotivasi teman-teman atau sahabat inspirasi, itu
carilah 2 mentor. Jadi mentor bisnis, yang kedua mentor spiritual. Karena Anda membutuhkan ini. Tapi kalau pilihan Anda bukan pebisnis, jika Anda hanya menginginkan menjadi seorang pedagang yang membangun kekayaan dari sisi uangnya saja, Anda tidak membutuhkan kedua mentor ini. Ya, tapi kalau Anda ingin suatu saat bisnis Anda itu mempunyai keberlimpahan, bisa bermanfaat untuk banyak orang, 2 mentor bisnis ini sangat saya anjurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jadi sobat inspirasi, dari Coach Eko kita belajar banyak ya, bahwa ternyata bagaimana kita bisa memulai bisnis dari apa yang kita kuasai. Kekuatan kita seperti apa, sampai kita memiliki passion seperti apa. Baru kita bicara tentang marketnya, produknya, dan segala macamnya. Dan semoga apa yang disampaikan Coach Eko tadi bisa membuka wawasan kita, dan tentunya kita bisa mengaplikasikan apa-apa saja yang dishare-kan oleh beliau di bisnis kita masing-masing. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Saya Om Andriadi undur pamit, ketemu lagi kita di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.